Oke, kemudian soal nomor 26. Sebanyak 100 ml NaOH 0,2 molar dicampur dengan 50 ml HCl 0,35 molar. Temperatur awal kedua larutan adalah 25 derajat Celcius dan naik menjadi 26,5 derajat Celcius setelah pencampuran. Entalpi reaksi netralisasi per mol H2O yang terbentuk adalah titik-titik. Pertama kita bisa hitung dulu berapa mol H2O yang dihasilkan. Tapi sebelum itu kita hitung dulu berapa mol NaOH dan juga berapa mol HCl yang bereaksi. Mol NaOH berarti molaritas kali volumenya, 0,2 kali volumenya 100 berarti 20 milimol. Kemudian mol HCl sama dengan molaritas kali volume sama dengan 0,35 kali 50 berarti 17,5 milimol. Nah, maka terjadi reaksi NaOH plus HCl menjadi NaCl plus H2O. Kita bisa tuliskan mula-mula reaksi sisa. NaOH mula-mula 20 milimol, HCl-nya 17,5 milimol. Maka yang jadi reaksi pembatas di sini adalah HCl. Berarti HCl-nya habis. NaOH yang bereaksi 17,5, sisa 2,5. Kemudian NaCl yang terbentuk sebanyak 17,5 dan H2O yang dihasilkan juga 17,5. Maka dari sini kita bisa tahu bahwa mol H2O yang dihasilkan dari reaksi ini adalah 17,5 milimol. Maka untuk menghitung nilai entalpinya kita harus hitung dulu nilai kalor reaksinya. Reaksi ini melepaskan kalor yang dilepas dari reaksi ini hanya diterima oleh larutan saja. Sehingga kita bisa hitung Q reaksi sama dengan Q larutan. Di mana rumusnya massa total kali kalor jenis larutan kali delta T. Massa total larutannya berapa? Massa total larutan kita bisa hitung dari volume total kali densitas larutan. Volume total larutan adalah volume dari NaOH ditambah volume dari HCl. Berarti 100 ditambah 50. Berarti volume totalnya 150. Kali densitas larutannya yaitu 1. Kali kalor jenis larutannya yaitu 4,2. Dikali delta T-nya berarti T akhir dikurang T awal. 26,5 dikurang 25. Maka kita bisa hitung di kalkulator. 150 kali 4,2 kali 26,5 dikurang 25. Hasilnya 945 Joule. Kenapa satuan kalornya Joule? Karena satuan kalor jenisnya dalam satuan Joule. Nah, kemudian setelah kita dapat nilai kalornya, kita bisa hitung nilai delta H-nya sama dengan minus Q per mol. Minus kalornya 945, molnya tadi diminta per mol H2O. Berarti kita bagi dengan mol H2O. Mol H2O-nya 17,5 milimol. Kita ubah ke mol, berarti dikali 10 pangkat minus 3. 17,5 kali 10 pangkat minus 3. Maka kita bisa hitung di kalkulator. Minus 945 dibagi 17,5 kali 10 pangkat minus 3. Hasilnya minus 54.000 Joule per mol.
Atau kalau kita ubah ke kilojoule dibagi 1000, hasilnya minus 54 kilojoule per mol dari H2O. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah yang D. Baik, kita lanjutkan soal nomor 27. Diketahui energi ikat atau energi ikatan dari ikatan O dengan O tunggal dan ikatan O dengan O rangkap 2 berturut-turut adalah 146 dan 498 kJ per mol. Jumlah energi yang dilepaskan atau diserap pada disosiasi 1 mol gas hidrogen peroksida menjadi uap air dan molekul oksigen adalah titik-titik. Reaksi yang terjadi adalah disosiasi H2O2 1 mol, berarti koefisiennya 1, menjadi H2O plus O2. Maka karena koefisien H2O2 ini harus 1, sehingga supaya setara reaksi ini, koefisien O2 kita kalikan setengah, supaya jumlah oksigennya setara di kiri dan di kanan. Lalu, karena diketahui nilai energi ikatan, maka kita harus gambarkan struktur Lewis dari setiap senyawa ini. Struktur H2O2 kurang lebih seperti ini. Struktur H2O seperti ini. Lalu setengah struktur dari O2, ikatannya rangkap 2. Nilai delta H reaksi ini, kalau kita hitung dari nilai data energi ikatan, rumusnya total energi ikatan kiri dikurang total energi ikatan kanan. Maka di kiri ada ikatan OH sebanyak 2 ikatan, berarti 2 kali energi ikatan O dengan H. Lalu ada ikatan O dengan O tunggal sebanyak 1 ikatan, berarti ditambah energi ikatan O dengan O tunggal. Lalu dikurang total energi ikatan di kanan. Di kanan ada ikatan OH sebanyak 2 ikatan, berarti 2 kali energi ikatan OH. Lalu ditambah ada ikatan O rangkap 2 dengan O sebanyak setengah, berarti setengah energi ikatan O rangkap 2 O. Nah, dari sini kita bisa coret energi ikatan OH, karena 2 energi ikatan OH dikurang 2 energi ikatan OH, jadi bisa kita coret, sehingga sisa energi ikatan O dengan O tunggal dikurang setengah energi ikatan O dengan O rangkap 2. Berarti sama dengan 146 dikurang setengah kali 498. Maka kita bisa hitung di kalkulator. 146 dikurang 0,5 kali 498 sama dengan minus 103 kilojoule per mol. Maka karena nilai delta H-nya negatif, berarti reaksinya melepas, sehingga dilepaskan kalor yang dilepas sebesar 103 kilojoule. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 27 adalah yang B. Dilepaskan 103 kilojoule energi. Oke, baik, kita lanjutkan soal nomor 28. Berdasarkan data entalpi reaksi berikut, diketahui 3 reaksi, diketahui nilai entalpinya. Nilai entalpi reaksi pembentukan dari senyawa B2O3 solid adalah titik-titik. Nah, untuk bisa menghitung nilai entalpi reaksi pembentukan B2O3, teman-teman harus tahu definisi apa itu reaksi pembentukan. Reaksi pembentukan adalah reaksi membentuk 1 mol suatu senyawa, berarti membentuk senyawa B2O3 sebanyak 1 mol, berarti koefisiennya 1, dari unsur-unsurnya pada kondisi bebas di alam. Unsur-unsur pembentuk B2O3 adalah unsur boron dan unsur oksigen. Unsur boron di alam ditemukan berupa padatan boron. Unsur oksigen di alam ditemukan berupa gas O2.
Nah, karena koefisien B2O3-nya harus 1, maka teman-teman sesuaikan koefisien boron dan O2-nya. Koefisien boron di sini kita kalikan 2 supaya boronnya 2. Koefisien O2 kita kalikan 3/2 supaya oksigennya jadi 3. Nah, tugas teman-teman adalah mencari berapa nilai delta H reaksi ini. Nah, caranya bagaimana? Teman-teman modifikasi 3 reaksi yang ada, lalu nanti ditotalin semua ketiga reaksi yang sudah dimodifikasi nanti, supaya reaksi totalnya itu jadi reaksi yang kita akan hitung nilai delta H-nya. Nah, caranya bagaimana? Pertama, teman-teman lihat dari senyawa B2O3. Kita butuh senyawa B2O3 di reaksi totalnya nanti, posisinya di kanan dan koefisiennya 1. Maka teman-teman lihat dari 3 reaksi di atas, yang mengandung B2O3 reaksi yang nomor 3. Posisinya sudah di kanan dan koefisiennya sudah 1. Maka reaksi yang ketiga tinggal kita tulis ulang. Jadi B2H6 gas plus 3O2 gas menjadi B2O3 solid plus 3H2O liquid. Nilai delta H-nya minus 2150 kJ. Karena reaksinya tidak kita modifikasi, delta H-nya tetap. Lalu berikutnya, untuk memodifikasi reaksi pertama dan kedua, teman-teman bisa lihat dari senyawa yang kita butuhkan berikutnya, yaitu senyawa boron. Kita butuh unsur boron, posisinya di kiri, dan koefisiennya 2. Maka teman-teman lihat dari reaksi yang diketahui, reaksi yang mengandung boron, reaksi yang nomor 1. Koefisiennya sudah 2, posisinya sudah di kiri. Berarti tinggal kita tulis ulang. Berarti 2 boron plus 3H2 menjadi B2H6 gas. Karena reaksinya kita tulis ulang, delta H-nya tidak berubah, yaitu 45 kJ. Lalu bagaimana modifikasi reaksi yang kedua, yang nomor 2? Teman-teman bisa lihat dari reaksi totalnya. Di reaksi total itu kita nggak butuh ada molekul H2O. Di reaksi yang total yang kita inginkan tidak boleh ada H2O yang tersisa. Nah, setelah teman-teman gunakan reaksi yang ketiga, di sini ada 3 molekul H2O di kanan. Maka supaya ketika ditotalin H2O ini bisa hilang, maka harus ada 3 molekul H2O di ruas kiri. Sehingga untuk memodifikasi reaksi yang nomor 2, teman-teman harus ubah supaya H2O-nya posisinya di kiri dan koefisiennya jadi 3. Berarti reaksinya dibalik dan koefisiennya dikali 3/2. Sehingga reaksinya jadi 3H2O berubah menjadi 3H2 ditambah 3/2 O2. Maka delta H-nya teman-teman harus kalikan. Yang pertama karena reaksinya dibalik, berarti delta H-nya dikali min 1. Yang kedua karena koefisiennya dikali 3/2, berarti dikali 3/2. Sehingga delta H hasil reaksi modifikasinya sama dengan, kita bisa hitung di kalkulator, minus 570 dikali minus 3/2. Hasilnya plus 855. Lalu teman-teman bisa jumlahkan reaksi ini. Ketika kita jumlahkan, molekul 3H2O-nya bisa kita coret, molekul 3H2 bisa kita coret karena ada 3 di kanan, 3 di kiri. Kemudian B2H6 juga bisa kita coret. Kemudian yang bisa kita coret berikutnya adalah O2. Di kiri ada 3 molekul, di kanan ada 3/2 atau 1,5. Berarti kita coret sebanyak 1,5 molekul O2. Sehingga di kiri sisa 1,5 atau 3/2.
Maka reaksi totalnya menjadi 2 boron solid plus 3/2 O2 gas menjadi B2O3 solid. Ini sesuai dengan reaksi yang kita ingin hitung berapa nilai delta H-nya. Maka delta H reaksi yang ingin kita hitung tinggal kita totalin dari ketiga nilai delta H yang sudah dimodifikasi ini. Maka kita bisa langsung hitung di kalkulator. Minus 2150 plus 45 plus 855. Hasilnya minus 1250 kilojoule. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah yang A. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 29. Reaksi eksotermis berikut ini yang berlangsung spontan pada temperatur berapapun adalah titik-titik. Di soal ini diketahui ketiga reaksinya itu bersifat eksotermis, berarti ketiga reaksi ini punya delta H bernilai negatif. Lalu yang ditanya adalah reaksi manakah yang berlangsung spontan pada temperatur berapapun. Kalau ditanya terkait kespontanitas reaksi, teman-teman bisa gunakan besaran energi bebas Gibbs. Rumusnya delta G sama dengan delta H minus T delta S. Reaksi yang berlangsung spontan adalah reaksi yang memiliki nilai delta G kurang dari 0 atau negatif. Nah, dari rumus yang di atas, delta G sama dengan delta H min T delta S, supaya delta G-nya negatif, maka yang teman-teman harus cari apa? Supaya delta G-nya negatif, di soal diketahui delta H ketiga reaksinya negatif. Delta H-nya sudah pasti negatif. Supaya delta G-nya itu sudah pasti negatif pada nilai temperatur berapapun, maka delta S-nya harus bernilai positif. Karena kalau delta S-nya positif, nilai T delta S bernilai negatif. Sehingga negatif ditambah dengan negatif, pasti nilai totalnya negatif. Sehingga ketika delta S-nya positif, nilai delta G-nya akan selalu bernilai negatif pada temperatur berapapun. Sehingga yang teman-teman cari adalah reaksi yang memiliki delta S positif. Lalu bagaimana cara mencari nilai delta S reaksi yang positif? Sesuai teori, delta S nilai entropi itu dipengaruhi oleh yang pertama fasa gas, entropi senyawa yang berfasa gas itu pasti lebih besar dari entropi senyawa yang berfasa liquid atau aqueous, dan pasti lebih besar dari entropi senyawa yang berfasa solid. Itu yang pertama, faktor yang mempengaruhi nilai entropi. Yang kedua adalah koefisien. Semakin besar koefisien molekulnya, semakin banyak koefisien molekul gasnya, semakin besar entropinya juga. Maka kesimpulannya apa? Teman-teman cari reaksi yang nilai delta S-nya positif dengan cara teman-teman kurangin total koefisien molekul yang berfasa gas di produk dengan reaktan. Yang nilai hasil selisihnya itu positif, maka nilai entropinya bernilai positif. Sebagai contoh reaksi yang nomor 1, di sini yang berfasa gas cuma H2 sama HBr. Total koefisien gas di produk itu 2, total koefisien gas di reaktan 1. Maka untuk reaksi 1, selisih koefisien gas produk dengan reaktan bernilai positif. Sehingga delta S-nya positif untuk reaksi yang pertama. Lalu untuk reaksi yang kedua, yang berfasa gas adalah NH3 sama HCl. Di produk tidak ada yang berfasa gas, berarti kita anggap 0. Di reaktan total koefisien gasnya 2. Maka 0 dikurang 2, hasilnya negatif 2.
Sehingga reaksi yang nomor 2 nilai delta S-nya negatif. Untuk reaksi nomor 3 yang berfasa gas ada H2S, SO2, dan di produk tidak ada molekul yang berfasa gas. Berarti total koefisien gas produknya 0, total koefisien gas reaktannya 2 ditambah 1, berarti 3. Berarti minus 3. Maka reaksi yang nomor 3 karena selisih total koefisien gasnya minus, delta S-nya juga bernilai negatif. Sehingga reaksi yang memiliki nilai delta S positif yang nantinya akan berlangsung spontan pada temperatur berapapun hanya reaksi nomor 1. Sehingga jawaban soal nomor 29 ini adalah yang A. Baik, kita lanjutkan soal nomor 30. Diketahui reaksi-reaksi berikut berlangsung pada tekanan konstan. Ada 3 reaksi. Reaksi yang memiliki nilai perubahan entalpi dan energi dalam yang sama adalah titik-titik. Teman-teman bisa gunakan rumus hubungan delta H dengan delta E. Rumusnya adalah delta H sama dengan delta E plus delta NG kali R kali T. Supaya delta H sama dengan delta E, maka nilai delta NG-nya harus sama dengan 0. Supaya delta H-nya sama dengan delta E. Delta NG sama dengan 0 itu artinya apa? Delta NG itu selisih total koefisien gas produk dikurang total koefisien gas reaktan. Maka supaya delta NG-nya 0, total koefisien gas produk harus sama dengan total koefisien gas di reaktan. Maka kita bisa cek satu persatu. Untuk reaksi pertama, total koefisien gas di reaktan yaitu 2. Total koefisien gas di produk 1 plus 1. Berarti delta NG-nya 2 minus 2. Berarti 0. Maka reaksi nomor 1 sesuai. Kemudian reaksi nomor 2, total koefisien gas di reaktan itu 2. Total koefisien gas di produk 1 plus 2. Berarti 3. 3 dikurang 2 hasilnya tidak sama dengan 0. Maka yang nomor 2 ini tidak sesuai. Kemudian reaksi yang nomor 3, total koefisien gas di reaktan itu hanya dari O2 yaitu 6. Total koefisien gas dari produk hanya dari CO2, yaitu koefisiennya 6. Maka delta NG-nya sama dengan 6 dikurang 6, yaitu sama dengan 0. Maka reaksi nomor 3 ini juga sesuai. Sehingga reaksi yang memiliki nilai perubahan entalpi sama dengan perubahan energi dalamnya adalah reaksi nomor 1 dan nomor 3. Maka jawabannya yang B. Nah, itu teman-teman pembahasan soal nomor 26 sampai nomor 30. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol like-nya, dan share video ini jika bermanfaat. Kita ketemu lagi di video bahasan selanjutnya.